Samarina. Bapak mana gawena naon? Dagang. Dagang naon? Kerupuk. Kerupuk. Oh, kerupuk naon? Ya macam-macam. Oh, keliling. Enggak. Di rumah. Enggak. Terus? Ini. Dibilang. Hah? Dibilang kencana. Hah? Dibilang kencana. Oh, di ruko. Bukan. Saya ulang ngaliarkeun aing sia teh. Gak ngerti. Dagangna di mana sia teh? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Make bangku. Enggak. Bukan diseret sia mainnya. Oh, iya. Jualannya pakai meja. Terpal. Oh, pakai terpal. Oh. Oh, ngampar. Kerupuk naon ngaranna? Enggak tahu macam-macam. Oh, macam-macam. Di antaranya sebutkan 5 jenis kerupuk. Kerupuk kulit. Terus? Kerupuk apa ya? Yang bikin kerupuknya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sunda bahasa Indonesia. Bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Ya. Orang ngerti ya? Apa kabar? Sudah makan apa belum? Puasa apa enggak? Puasa apa enggak? Puasa apa enggak? Ya jangan bohong. Ya jam gini mah enggak puasa. Bener gak? Sahurnya makan sama apa? Makan sama apa? Ayam gorengnya ada enggak? Daging cincangnya ada enggak? Cepok telurnya ada enggak? Yang masaknya siapa? Alhamdulillah. Seneng enggak? Seneng apa? Yang pertama kita ngucapin terima kasih buat warga Suka artinya Suka artinya demen. Karya itu kreativitas produk Suka haya. Sini. Nggak mau ya sudah. Suka apa namanya? Sukaraya. Berarti seneng merayakan. Bener gak? Seneng keramaian. Seneng kedamaian. Seneng kebahagiaan. Berarti asal mulanya Indonesia Raya ya di sini di Sukaraya. Tepuk tangan dong. Pak Kades mohon maaf saya tidak mampir ke rumahnya. Tadi sudah minum kopi di sebelah. Alhamdulillah. Kenapa minum kopi di sebelah? Karena di rumah nggak ada yang bikinin kopi. Tadi sudah teriak-teriak begitu duduk duren. Enaknya jadi duren tuh begini ya, bebas menatap ya. Duren jatohan. Terima kasih juga buat siapa? Abah siapa di belakang? Mohon maaf ke belakangin. Abah siapa? Gus Miftah. Ganteng enggak? Waduh. Ganteng enggak? Tapi Abah Gus Miftah tuh biar ganteng nasibnya tidak lebih baik dari saya malam hari ini. Kenapa? Kalau saya masih punya harapan. Kalau Gus Miftah sudah tidak ada harapan. Biar tampan, biar terkenal, biar rekeningnya penuh. Tapi sudah tidak ada harapan karena ibu-ibu gak berdoa lagi. Berdoanya apa? Tidak mungkin berharap jadi menantunya. Tepuk tangan. Ya, hidup itu harus bahagia. Ngapain ribut-ribut?
Presiden sudah kepilih. Kamu bertengkar, bela-belain capres, sampai kamu berkelahi pukul-pukulan, Bang Emok nggak akan ada yang bayarin. Bang Keliling nggak akan ada yang bayarin, bener nggak? Presiden siapapun, kalau kita tidak usaha, kalau kita tidak rajin, ya gini-gini aja. Tetapi kita punya harapan dengan presiden yang baru, kebijakan-kebijakannya semakin mencintai rakyat kecil. Ini penyanyinya boleh nyanyi, saya nangis dengan lagu ini. Lagu ini saya tulis 10 tahun yang lalu bulan puasa di kampung miskin. Lagu ini cerita apa? Itu lagu bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW berpihak pada orang-orang kecil. Berpihak pada orang-orang kecil. Tugas Kanjeng Nabi membebaskan manusia. Membebaskan apa? Membebaskan dari penyembahan Tuhan selain Allah. Apa yang dibebaskan? Satu, hatinya harus terbebas dari rasa takut. Hatinya harus terbebas dari ketertekanan. Hatinya harus terbebas dari kebencian. Hatinya harus terbebas dari rasa iri. Hatinya harus terbebas dari sifat kikir. Harus merdeka. Jadi kita ini walaupun ke masjidnya rajin, tapi kalau hatinya tiap hari teriak Allahu Akbarnya membenci orang lain, itu orang bukan orang merdeka, tapi itu orang-orang terpenjara oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, boleh penyanyinya sini, biar ngerti ini lagu saya bikin tidak sembarangan. Ayo, kamu boleh maju ke depan, tapi jaraknya 1 meter dari saya. Ya, hah? Oh, boleh. Belakang kamu jangan lama-lama lihat, nanti jatuh cinta. Aku ini nggak sanggup sama dia, satu aja, minta skincare-nya tiap hari. Ayo, sok yang rapnya. Nah, jerit tangis. Jerit tangis baik suci mematik bintang kejora, kaki yang menghantam bumi telah mengguncang langit jingga. Mengayuh waktu di balik pilu, terhempas si miskin bermalu tulang tak bernyawa di balik tegap bungkukmu. Ya. Nah, kita ini harus membebaskan kemiskinan. Kemiskinan dibebaskan kalau hanya terus-terusan dikasih bantuan sosial, nggak akan pernah selesai. Yang ada adalah keributan tidak pernah berhenti. Haji Udin menang bantuan, Karima Icih nusalakina geus paeh 70 tahun katukang teu kabagean. Bener teu? Iya teh nu meunangna dulurna RT jeung kades bae. Pasti gitu. Padahal, udah silakan duduk. Padahal kebijakan pendataan kemiskinan bukan ranahnya kepala desa, itu ranahnya Kementerian Sosial berdasarkan data BPS. Yang menjadi problem apa? Yang menjadi problem adalah Kementerian Sosial harus ngontrol seluruh Indonesia, sedangkan perubahan manusia dalam setiap waktu. Tadi pagi saya ketemu orang nangis. Kamu kenapa nangis? Saya harus berobat tiap hari, Pak. Terus kenapa? Rumah saya di atas sungai di Kerawang di desa Cibalongsari. Masalahnya apa? Dulu suami saya kerja, Pak, di pabrik, meninggal.
Setelah itu hidup saya jatuh miskin karena nggak ada yang mengupayakan. Lapor sudah, tapi nggak berubah-berubah. Nggak bisa satu kementerian sosial nanganin problem seluruh Indonesia. Harus diturunkan kebijakannya pada tingkat teknis. Perubahan-perubahan seperti ini selesaikan di tingkat RT, di tingkat RW. Biar masyarakat mudah komplain, sudah ada medsos hari ini. Tapi kalau terus-terus sentralistik nggak bisa. Sehingga ke depan saya ingin Pak Prabowo memimpin pendataan kemiskinan, bicarakan di tingkat RT dan RW, dimusyawarahkan mana yang layak mendapat, mana yang tidak layak mendapat. Perubahannya harus cepat. Hari ini kaya, besok karena cuci darah jadi miskin. Cepat dirubahnya. Kalau nunggu terlalu lama, kemiskinannya akut. Nanti pinjam duit bank emok, dibayar oleh bank keliling. Itu problem. Benar enggak? Benar enggak? Selesai. Ini caranya. Jadi kalau kemarin jangan nyalahin. Pak Prabowo belum punya menteri sosial. Nah, ini terus yang berikutnya apa? Distribusi pajak. Bagaimana? Orang Bekasi bayar pajaknya mahal. Perusahaannya semua sentralistik Jakarta. Begitu turun disusun APBD-nya, provinsinya nggak berpihak juga, kabupatennya nggak berpihak juga, penyelesaiannya 5 tahun sekali. Giliran mau pemilu semua orang bawa sembako. Giliran mau pemilu semua orang bagi amplop 30 ribuan. Nges pemilu awan nempok. Bener nggak? Arek pemilu nugeloge ditanya, nges pemilu ditanya ge siga nugelo. Kan ini harus dirubah. Pembodohan seperti ini harus dirubah. Caranya apa? Dengan kebijakan. Saya terus terang aja, kalau di mana-mana orang teriak tentang keberpihakan pada orang-orang miskin, keberpihakan pada anak-anak yatim, terus menentang makan pagi, makan siang gratis, itu orang mengkhianati agama itu. Kenapa? Negara wajib menyiapkan makan bagi rakyatnya. Giliran negara punya kebijakan nyiapin makan bagi rakyatnya, ribut ditentang. Kamu ini agamanya apa? Kenapa? 480 triliun. Dimakan oleh anak kita. Ada hukum 2 tentang anak-anak kita. Yang pertama, saya tuh tahu betul karena ngelola yang seperti ini tiap hari. Kenapa? Anak-anak orang miskin tidak mendapat asupan makanan yang cukup. Anak-anak orang kaya pun belum tentu mendapat asupan makanan yang cukup. Kenapa? Mereka gemar jajan. Atau orang kaya ini kadang-kadang anaknya sulit makan. Dengan makan bareng di kelas, bareng dengan teman-temannya, nafsu makannya tumbuh. Habis itu lahir solidaritas sosial. Saya waktu jadi Bupati Purwakarta, saya punya kebijakan seluruh anak sekolah wajib ke sekolah bawa nasi pakai rantang dimasakin oleh ibunya, dibawa ke ruang kelas makan bersama. Anak saya tahu ikan asin ketika di kelas itu. Kenapa? Tiap hari bawa ikan goreng, kemudian ayam goreng, kemudian apalagi daging semur. Lihat temennya ikan cumi asin, dia nyobain, habis itu enak. Sejak itu anak saya rajin makan dan selalu bawa makanan yang bagus-bagus di rumah. Ternyata di sekolah ditukerin sama temen yang susah. Itu negara harus ngajarin begitu. Ibu-ibunya harus masakin buat anaknya. Dalam pikiran saya, kenapa? Karena ibu-ibu hari ini waktunya habis pakai TikTokan. Tepuk tangan dong buat diri kita. Bener enggak? Habis lupa cara bikin masakan. Lupa bikin masakin anak-anak. Saya ngalamin ibu saya diakel, dikari, diisikan, di tengahan. Ngalamin ibu sekarang saya tahu kalau masak nasi masukin magicom disetrum. Mantake jona panas. Habis itu apa? Saya punya kebijakan jam 6 pagi di kelas, Bu. Ternyata saya bikin riset. Waktu masuk jam 7 banyak anak yang kesiangan. Waktu jam 6 pagi nggak ada yang kesiangan. Jalannya masih kosong, udaranya masih segar. Setelah itu apa implikasi sosialnya dan psikologi anaknya? Anak-anak rata-rata tidurnya jam 8 karena bangunnya takut kesiangan. Ke sekolahnya takut kesiangan. Mindset dirubah.
Jadi pemimpin negara itu harus merubah mindset. Habis itu mindsetnya apa? Kalau anak-anak sudah disiapin makan di sekolah, maka budaya jajan dirubah menjadi budaya nabung. Saya bikin kemarin pilot project percontohan. Nih, makan di sekolah, anak-anak tuh nabung rata-rata 20.000 sehari. Dengan catatan, nabungnya langsung ke bank. Jangan dititipin di guru, suka lupa kepake. Kan saya tuh, kakak saya guru, tiap kenaikan kelas, bapak saya harus gantiin uang tabungan itu dulu. Bayangin, satu nutrisinya cukup, anak-anak belajar investasi. Kalau sudah seperti itu, semiskin-miskinnya orang Bekasi, sehari jajan masih 10.000. Dari mana standarnya? Mulung rongsokan. Mulung rongsokan itu suka dapat 20.000. Saya tahu karena saya setiap hari bergumul dengan pemulung, dengan tukang rongsok. Saya tahu medismen mereka. Nah, ini harus dirubah ke depan agar negara kita maju. Setelah itu apa lagi? Saya tertarik. Saya dulu 20 tahun keliling, tiap ketemu anak dikasih domba. Pak Prabowo itu ketemu anak yang dibully, dikasih rumah, dikasih tanah garapan, dan dikasih ternak. Memang anak Indonesia harus begitu, terutama di pedesaan. Hari ini anak-anak pedesaan tiap hari main motor, main HP. Motor na menang anjuk, HP na menang anjuk. Kan ini harus dirubah, Pak. Pemimpin bukan hanya sekedar janji kampanye, merubah pikiran manusia. Bangun jalan gampang, bangun perumahan gampang, tapi merubah pikiran orang. Kenapa? Anak-anak kita kesini lemah, Bu. Jalan kaki nggak kuat lama, Bu. Larinya lemah, Bu. Kenapa? Dari sini ke warung pakai motor, Bu. Saya dulu punya kebijakan, tidak boleh anak di bawah umur ke sekolah pakai motor. Ditilang itu saya dulu. Tetapi anak-anak pedesaan, kemudian yang tidak ada jaringan kendaraan, saya siapin angkutan gratis. Pak Prabowo itu punya konsep itu. Kita bikin deh ke depan, anak-anak ke sekolah nggak usah pakai motor. Negara nyiapin mobil angkutan umumnya itu, angkotnya disewa, dikontrak oleh negara, ngangkutin anak-anak sekolah gratis. Keren negara begini. Bener gak? Kan pengen jadi negara maju, jangan ngomong terus anti Cina, anti Cina. Anak-anak orang Cina dididik dengan baik, dididik dagangnya baik. Anak-anak orang Indonesia dididik nganjuk. Bener gak? Setuju nggak? Mau berubah nggak? Di Bekasi pabrik banyak nggak? Kebagian kerjaan semua nggak? Enggak. Susah kerjaan ya? Di Bekasi orang kaya banyak nggak? Tapi orang nggak punya rumah, rumahnya diirigasi banyak. Kan ini nggak boleh dibiarkan berlarut. Dan keterpanggilan Pak Prabowo adalah perubahan. Orang-orang miskin harus berubah taraf hidupnya. Tapi orang miskin pun tidak boleh berjiwa miskin. Saya selalu ngomong berulang-ulang. Bisa lihat tayangan YouTube saya. Kalau kamu jadi manusia silver, nanti kamu punya suami pengamen, anak kamu nanti manusia silver lagi. Kalau kamu mulung terus, nanti anak kamu pemulung lagi. Semua bukan berarti pemulung hina, bukan. Tapi dirubah. Saya punya gagasan, pemulung-pemulung itu nanti harus diangkat jadi pegawai dinas lingkungan hidup. Kerjanya adalah ngumpulin sampah plastik untuk tidak mencemari lingkungan. Negara memberdayakan mereka dibanding ngangkat pegawai yang ada kerjaannya. Itu, setuju nggak? Ngerti kan? Ngerti kan? Oh, ini teman saya tuh anak-anak semua. Bere duit. Pasti bere duit ngomong nah. Tadi ya coba. Mana? Ayo, Saha, Sanwani. Ayo sini kamu. Sini. Ayo, sini. Oh, sini. Sini. Ayo. Oh. Wah, sip. Oke. Mic-nya dicek dulu. Ada suaranya nggak? Cek. Hah? Cek. 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 Gini dong. Gini. Biar jadi orator kayak Gus Miftah. Tahu orator? Enggak. Hah? Orator tahu nggak? Kagak. Yang suka ngedorong traktor tuh namanya orator. Oke. Cek. Cek. Siap. Siap. 1, 2, 1, 2. 1212. Siapa presiden terpilih? Prabowo. Oh beres. Nomornya nomor berapa? 2. Goyangnya goyang apa? Goyangnya goyang apa? Tahu.
tahu. Hah? Goyang-goyang apa? Nggak tahu. Gemoy. Oke. Kamu namanya siapa? Pitra. Pitra. Oh, sebentar lagi lebaran kamu dapat Pitra. Bapakna saha? Ngomongnya Sapardi. Hah? Sapardi. Saha? Sapardi. Saha? Sapardi. Ngomongnya Sunda bahasa Indonesia di mah. Padang. Oh, orang Padang. Oh, bapak orang Padang. Oh, bapak orang Padang. Padangnya mana? Bukan orang Padang, orang Sumatera Barat. Iya udah. Ya, bukan Padang, bisa menjadi Batu Sangkar. Mana Sumatera Baratnya bapak? Apa ya? Tadi apa ya? Sumatera Baratnya mana? Kamu pernah ke sana nggak? Pekanbaru. Hah? Pekanbaru. Pekanbaru, Arisia. Jayapura. Ya Pekanbaru jeung Sumatera Barat mah beda, Arisia. Sumatera Barat mah Jayapura. Pekanbaru sebelah mana Tanjung Pura? Kamu sekolah nggak? Sekolah. Mic-nya deketin. Sekolah. Kelas berapa? 6. 6. Sekolah SD mana? Min. Hah? Min. Min. Sekolahnya di Min. Iya. Singkatan dari apa? Min. Madrasah Ibtidaiyah. Weh, N-nya apa? Negeri. Oh, benar keprok, hebat. Nges bisa ngaji, Gas? Bisa. Bisa. Bisa, awas kurang dites ya. Indungna orang mana? Garut. Garut, Sunda berarti. Iya. Nges pernah ke Garut mana? Pernah. Di mana Garutna? Teu nyaho di wae. Samarinda. Bapak mana gawena naon? Dagang. Dagang naon? Kerupuk. Kerupuk. Oh, kerupuk naon? Ya macam-macam. Oh, keliling. Enggak. Di rumah. Enggak. Terus? Ini. Dibilang. Hah? Dibilang kencana. Hah? Dibilang kencana. Oh, di ruko. Bukan. Saya ulang ngaliarkeun aing sia teh. Gak ngerti. Dagangna di mana sia teh? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Make bangku. Enggak. Bukan diseret sia main nyaho. Jualannya pakai meja. Terpal. Oh, pakai terpal. Oh, ngampar. Kerupuk naon ngaranna? Enggak tahu macam-macam. Oh, macam-macam. Di antaranya sebutkan 5 jenis kerupuk. Kerupuk kulit. Terus? Kerupuk apa ya? Yang bikin kerupuknya siapa? Orang. Oh, Bang dagangkeun. Iya. Bapak kamu jualin kerupuk punya orang. Enggak beli. Beli. Oh, mau punya modal sendiri. Iya. Beli kerupuk digoreng di rumah. Kagak. Kagak. Ya, udah beli kerupuk udah jadi langsung dijualin di pinggir jalan gitu. Iya. Ada yang beli? Ada. Banyak. Ya kadang banyak kadang ini. Udah beli, udah kebeli rumah berapa biji? Belum baru Belum. satu. Satu. Udah lunas belum rumahnya? Udah. Udah, bagus dong. Kamu suka bantuin nggak? Suka. Kadang. Ah? Apa? Kamu kerjanya main mulu. Kamu kerjanya main mulu. Bantuin bapakmu. Kadang bantuin kadang kagak. Kamu bantuinnya apa? Apa? Ngeliatin. Apa? Kamu musuhnya banyak banget sih. Nah, bantuin. Pengen jadi orang sukses nggak? Pengen? Belajarnya dari pengalaman hidup. Kalau bapak kamu pedagang, kamu jadi asisten tukang kerupuk. Mau nggak? Saya dulu waktu bupati punya program, seminggu sekali anak tidak masuk kelas. Hah? Sia bangornya. Oh, kerjanya apa? Sini kamu jelasin dulu. Sini. Kamu sini. Woi, pengkhianat. Sini. Oke, kamu sini. Kamu jelasin. Oh, so, kamu jelasin. Kamu berkelahi sekalian di sini. Dah. Kenapa dia? Main dulu. Di mana suka mainnya?
Main petasan, main PS. Wah. Oh. Nggak bener kan? Iya. Main PS terus bermanfaat nggak? Enggak. Main petasan terus bermanfaat nggak? Enggak. Bisa jadi generasi hebat nggak? Enggak. Paling jadi generasi slot. Kamu kasih nasihat. Kamu kan jadi Gus Miftah sekarang. Kan kamu cocok tuh wajahnya. Kasih nasihat. Dek. Dek. Ngomong. Oh, kamu ngomong. Tong. Dong. Tong. Jangan main petasan terus. Jangan main petasan terus. Jangan main terus. Jangan main terus. Kasihan bapakmu. Kasihan bapakmu. Jualan kerupuk berapa untungnya? Jalan kerupuk berapa untungnya? Ya kan? Ya kan? Kayak aku dong. Kayak aku dong. Tiap hari dapat duit. Tiap hari dapat duit. Kasih tahu. Makanya jangan main terus. Makanya jangan main terus. Gak dapat duit kan? Main bayi juga. Kasih tahu jangan main terus. Jangan main terus. Kamu mau duit nggak? Kamu mau duit nggak? Mau lah. Duit harus diterima. Itu juga duit, silakan Gus duduk. Ayo. Dapat gopek. Asik, sekali pengajian gopek kamu berdoa biar pengajiannya tiap malam. Udah dapat gopek dia. Kamu dapat 1.000. Ayo, kamu ingin jadi anak buah Pak Prabowo enggak? Mau deket sini deketin. Pengen jadi anak buah Kang Deddy enggak? Harus. Sejak kecil harus prihatin. Gus Miftah itu puasanya puasa Daud. Tahu puasa Daud? Sekarang puasa besok buka, sekarang puasa besok buka. Itu yang uangnya banyak. Puasa terus. Kamu radang kerupuk nggak mau puasa. Lah puasa terus? Hah? Puasa terus? Kapan? Kemarin. Kemarin. Ramadan. Ramadan. Iya. Tamat. Tamat. Jam 4 kamu buka ya? Enggak. Oh enggak. Tadi sahur sama apa? Sahur. Ayam. Buka sama Gorengan. gorengan apa? Tadi ya. Bala-bala aing nyaho sia teh. Nges ngaku sia teh. Yang naon? Martabak. Martabak halus. Sekarang sama saya nanya, kamu mau nggak bantuin jualan kerupuk kayak bapak kamu? Mau. Bener nih. Iya. Percaya nggak? Pengkhianat. Dia bisa dipercaya nggak? Kamu kenapa sih temenmu nggak percaya sama kamu? Hah? Apa? Kamu musuhnya banyak banget. Ada masalah apa kamu sama teman-teman kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Aku serius nih. Serius. Kamu mau berhenti main PS nggak? Kamu mau berhenti main PS nggak? Nggak tahu dah. Kamu mau berhenti main PS nggak? Mau dah. Bentar, aku mau ketemui kepala sekolahmu agar kamu dikeluarkan dari sekolah. Tepuk tangan. Nggak boleh anak main PS. Manfaatnya apa main PS? Nggak ada manfaatnya. Bantuin ibu kamu cuci piring. Beresin piring, bukan nyuci piring. Beresin piring. Ya udah terserah kamu aja. Bantuin ibu kamu pecahin piring. Agak diomelin atuh. Oh, belum pernah. Nyuci piring pernah? Nggak pernah. Ngepel? Udah Di mana? di rumah. Suka ngepel? Ngelap kaca? Enggak. Ngelipet baju? Iya. Nyetrika? Bantuin belanja kerupuk? Enggak.
Jualan di jalan. Janji Ramadan ini kamu berhenti main PS. Ramadan ini kamu berhenti main PS. Iya. Benar. Serius. Kadang diajakin dia tuh. Siapa yang ngajakin? Kamu sini. Sini kamu. Sini. Kamu yang ngajakin main PS ya? Kagak. Awas. Dia pengen nyuruh saya main PS. Kamu, kamu mau jadi rakyat Indonesia enggak? Mau rakyat Jawa Barat enggak? Mau jadi anak buah Kang Deddy enggak? Berhenti main PS. Sumpah sama saya. Sekali nggak apa-apa ya Pak? Hah? Sekali. Udah, ayo berhenti main PS. Bulu ini Ramadan nih, biar berkah hidupnya. Selesai Ramadan main PS lagi ya. Main PS ngerusak pikiran kamu. Bantuin ibu kamu, bantuin bapakmu. Ibumu apa kerjanya? Dagang. Dagang apa? Sayur. Bapak? DO. Apa? DO. Sama baik. Apa tuh DO? Kayak nganterin. Hah? Oh, nganterin barang. Nganterin makanan. Makanan siapa? Makanan mama dijualin. Oh, makanan yang sudah jadi. Bapak kamu tuh orang nganterinnya, mama kamu yang masaknya. DO bapakmu nanti tugasnya ganti sama kamu. Ya udah sering. Ya kamu nggak usah main PS lagi, bantuin ibu jualan. Ibunya jualan, anaknya nganterin makanannya. Hebat nggak kita ke depan? Hebat. Ngantrinya pakai sepeda. Siap. Siap dah. Tapi berhenti main PS. Ya udah. Hah? Jangan senyum-senyum. Benar. Nah, dah. Aku beli 1,5 juta ya buat beli sepeda ya. Tapi kalau kamu bohong, awas loh, kanjutmu hilang. Nih, sumpah dulu sama saya. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Nah, aku bersumpah Aku bersumpah atas nama Allah atas nama Allah yang Maha yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih dan Penyayang. Mulai hari ini Mulai hari ini berhenti main PS nanti main PS dan akan bantu ibu. dan akan bantu ibu Kalau aku melanggar, kalau aku melanggar. aku terkutuk. Ayo lu. Aku terkutuk. Ayo. Gak dapat rezeki seumur hidup. Ya. Ayo, gak dapat rezeki seumur hidup. Ayo. Dia juga ya Pak. Udah, gak dapat rezeki seumur hidup. Gak dapat rezeki seumur hidup. Amin. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Semoga Allah. Awas. Itu duit buat apa? Buat apa? Bantuin mak? Itu. Nah. Gopek 1,5 juta. Kamu gimana komitmennya? Udah pakai sumpah. Awas, ibunya nanti lihat ya, anaknya kalau bohong bilang sama saya ya. Ayo. Aku nggak mau anak Jawa Barat nggak hebat. Ayo. Lihat Pak Prabowo gagah nggak? Gagah. Disiplin nggak? Disiplin. Hebat nggak? Hebat. Presiden dong, usia 72 tahun. Kamu mau nggak? Mau. Ayo. Kamu merubah nggak? Mau. Jadi mau apa? Berhenti main PS. Gitu. Oke, sumpah. Saya bersumpah. Saya bersumpah Mulai malam hari ini mulai hari ini berhenti main PS. berhenti main PS. Bantu mama, Bantu mama. bantu bapak, Bantu bapak. jualan kerupuk. Jualan kerupuk. Biar saya jadi saudagar kaya. Biar saya jadi saudagar. Amin. Amin. Kalau saya melanggar, Kalau saya melanggar, kesambar petir. sambar petir. Udah wis. Awas kalau melanggar aku sambar petir. Hitung. Sok hitung, sok hitung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berapa? 18. 18. Jadi 2 juta pasien sama saya. Nah,
Buat apa uangnya? Bantu mama. Bantu mama, benar. Buat modal? Kerupuk. Lo kerupuk. Jadi mulai besok kamu jualan kerupuk bantu bapakmu. Iya. Siap? Siap. Oke? Oke. Tahu kamu nggak kalau melanggar apa sanksinya? Sambar petir. Benar, kesambar petir. Oke, kasih tahu semuanya. Hei, teman-teman. Kasih tahu. Hei, Woi teman-teman, mulai besok mulai besok berhenti main PS. berhenti main PS. Bantu orang tua kita Bantu orang biar tua dia kita. tidak susah hidupnya. Biar dia Kita harus jadi pembebas. kita Harus jadi pembebas harus jadi pembebas derita orang tua. dari tahu Kita umat Islam, kita umat Islam, panutannya Kanjeng Nabi. panutannya anjing Kanjeng Nabi itu rajin pelihara domba, rajin bersih-bersih, hidupnya prihatin, tidak pesta-pesta, tidak pesta pora, tidak main-main gak karuan. Oke? Siap? Siap. Nah, berkah. Nah, ah. Mau nggak? Benar. Benar. Asli. Asli. Benar. Benar. Si ya. Iya. Kamu jadi anak baik. Iya. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan hidup yang berat. Ini yang di depanmu itu nggak ada mainnya sejak kecil. Ngambilin air, kuli manggul bata, kuli ngambil kayu bakar, kemudian setiap hari nyabit rumput, ya, ya kan? Setiap hari selalu ada di samping ibunya, meringankan ibunya, dan doa ibunya terkabul hari ini. Dia bisa bahagia lihat saya hari ini, dan ibumu nanti bahagia melihatmu sudah besar nanti. Amin. Jadi anak baik. Main PS gak ada manfaatnya, ngabisin duit gak ada manfaatnya, gak akan jadi saudagar kalau tidak pernah rajin berjualan. Ya. Ibunya mana? Sini ibunya. Sini ibunya. Ibunya sini ke depan. Anak-anak kita adalah harapan. Jangan biarkan dia hidup seenaknya. Apa sih yang terjadi pada bangsa ini hari ini? Ketika anak-anaknya bersalah, ditegur oleh gurunya, orang tuanya ngamuk pada gurunya. Saya termasuk orang yang diamuk oleh orang tua gara-gara menegur anak pakai motor bro. Tapi kalau terus dibiarkan, suatu saat dia akan menampar ibunya, memukul ibunya. Sejak kecil rubahlah perilaku hidupnya. Ya, kau minta maaf sama ibunya. Kenapa kamu nangis? Kenapa menangis? Kenapa menangis? Kenapa? Terlalu. Kenapa? Terharu. Terharu. Bapak masih ada? Ibu masih ada? Ada. Rajin ngaji ya? Kelihatan. Anak-anak itu kalau ketemu saya seperti ini karena sering nonton tayangan anak-anak yang berubah seperti ini. Dia punya hati, dia terharu, dan ingat loh, Pak Prabowo menang itu karena doanya anak-anak kecil. Ya, kamu terharu. Saya kasih hadiah ya.
ngomong apa? Terima kasih. Iya.